pertama dan anak kedua. Ya, Itu baby blues. baby blues. Dengan posisi kami belum tahu itu apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu kembali kita di sisi lain ya. Dan ini adalah rekaman pertama di sisi lain, yang dimana kemarin kita pakai Aspen. Sekarang kita akan memulainya dari sisi lain dan dibuka oleh Pak Lurah. Kita sapa tamu kita dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lurah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tamu istimewa, dan ini adalah Pak Lurah kita di wilayah kantor kita. Insya Allah. Itu kabur. Lo kelurahan itu kabur. Ini termasuk Pak Lurah. Ya, sama-sama Pak Lurah. Ya, Pak senang Lurah. sekali bisa hadir di podcast ini. Kami juga senang nih, tamu kehormatan Pak Lurah. Alhamdulillah. Pak Lurah kayaknya lurah termuda ya? Oh tidak. Oh tidak ya. Tapi dari segi wajah kayaknya lurah termuda. Masih ada yang lebih muda. Masih ada ya Pak Lurah ya? Tapi yang lebih senior lebih banyak. Masih ada. Aduh, Pak Lurah kita, Pak Lurah, nama beliau ini adalah Fajri Helmi SPMM. Betul ya? Betul. Dan beliau ini anak ketiga dari anak keempat dari tiga bersaudara, empat bersaudara ya. Anak keempat dari empat, si bungsu ya. Si bungsu Pak Lurah ya. Oh masya Allah ya, alhamdulillah ya. Si bungsu biasanya banyak dapat kasih sayang dari kakak-kakak dan orang tua kan. Dan lungsuran. Dan lungsuran. Jadi kalau pakaian kakak masih bisa dipakai. Ya. Kita bisa ambil lah. Pak Lurah merupakan ini ya. Sebentar, Pak Lurah kan sarjana pertanian ya. Sarjana pertanian. Iya. Lalu jadi lurah. Iya. Nah, kita mau mengambil inspirasi dari Pak Lurah. Ketika pertama sekali Pak Lurah diangkat jadi lurah, apa yang terpikir bagi Pak Lurah nih? Oke. Baik Pak Zul. Izin Pak Lurah. Izin Pak Lurah. Oke, agak ke depan ya. Oke. Lebih waktu pertama kali diminta, kemudian ditunjuk oleh wali kota sebagai lurah. Nah, ini bedanya lurah dengan wali nagari atau kepala desa kan begitu. Oh gitu ya. Kalau kita ditunjuk saja. Ditunjuk ya. Ditunjuk, Kalau lurah kemudian dikeluarkan SK oleh wali kota atau wali kota. Kalau wali nagari, kepala desa kan dipilih. Dipilih ya. Nah, pejabat politik lah. Politik ya. Iya betul ya. Nah, waktu pertama dipanggil, kemudian disampaikan untuk jadi lurah. Ya, saya ada ini Pak Zul. Saya langsung sebenarnya ini terpikirnya sebagai seorang pemimpin ya. Seorang pemimpin. Oke. Karena kan ada wilayah yang harus kita kita naungi ya. Iya. Kita urus ya. Cuman saya teringatnya seperti ini. Mungkin kalau dari sisi ilmu kepemerintahan, kepamongan, karena kan lurah camat itu kepamongan ya. Kita jauh karena anak IPB. Oh iya. Pertanian kan. Oh iya, IPB ya, lulusan IPB Pak Lurah ya. Tapi saya ingat sebuah peristiwa Pak Zul. Nah, ini mungkin yang akhirnya membuat tertantang juga, motivasi juga. Jadi di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu kan. Masya Allah. Beliau ketika baru diangkat jadi khalifah. Iya. Jadi kan nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang langsung live disampaikan ke seluruh rakyat tahu nih. Iya, bisa langsung. Presidennya ganti. Iya, di detik-detik itu juga bisa tahu langsung ya Pak Lurah ya. Nah, kalau waktu dulu kan nggak. Nah, jadi ada peristiwa di pinggir hutan di negeri yang jauh dari pusat kota. Itu seorang peternak itu ketika lewat ada kabilah ya atau pedagang rombongan, dianggap itu dari kota. Dia nanya, apa pemimpin kita, khalifah kita sudah berganti ya? Langsung nanya seperti itu dia. Betul. Padahal dia belum tahu. Iya. Nah, jadi si yang ditanya ini heran kan, bertanya balik. Lah, benar Pak. Nah, kenapa Bapak bisa tahu? Iya. Karena
domba-domba saya sudah 3 hari ini aman dari serigala. Jadi dia berkeyakinan bahwa pemimpin sudah ganti. Walaupun pemimpin tidak langsung turun mengamankan dombanya, tapi ketika seorang pemimpin yang baik, yang solih, ternyata secara otomatis Allah jaga juga keamanan rakyatnya, orang-orang bagian yang dipimpinnya, tanpa harus dia langsung, belum ada instruksi nih, amankan peternakan belum. Betul. Baru ini berkah langsung turun dari langit kali ya. Berkah seorang pemimpin soleh saja. Masya Allah. Nah, saya semoga modal saya setidaknya itulah. Semoga rujukan saya terus perbaiki diri. Masya Allah. Dapatnya di sana lah. Mungkin kalau ilmu ilmu lurah, kepemimpinan dalam kelurahan, kepamongan belum, ya kita modal itu aja lah dulu. Masya Allah, Pak Lurah memang merendah ya. Jadi kalau merendah ini salah satu yang tinggi itu adalah sifat merendah, akhirnya ditinggikan. Dan itulah Pak Lurah kita gitu. Tamat IPB. Cerita ini Pak Zul, saya juga kerasa kalau kita di rumah. Betul. Pak Zul mungkin bisa, saya yakin pernah merasakan. Apa tuh? Kalau kita kurang amal sedikit lah, artinya ibadah, ada maksiat, biasanya anak-anak rewel, agak pelawan sih. Iya, betul. Istri juga agak berubah jadinya. Iya. Mungkin ya. Kalau dari kisah itu ya itulah pemimpin. Ya, pemimpin. Masya Allah. Betul. Ngaruh kepada yang dipimpin. Dan kita Aspen sangat bersyukur, alhamdulillah ada di naungan wilayah Pak Lurah. Alhamdulillah. Semoga Aspen terbawa berkah di kepemimpinan Pak Lurah nih. Dan dalam kemarin itu Pak Lurah, Aspen dapat donatur yang datang dari Malaysia, berkurban ke pelosok negeri malah boleh. Alhamdulillah. Mungkin ini berkah seorang pemimpin yang berator ya. Alhamdulillah. Ya itulah. Itu motivasi ya. Semoga dengan itulah. Karena kalau pengalaman jauh kan, belum pernah memimpin seperti ini. Tapi Pak Lurah, kita lihat itu Pak Lurah low profile, apa istilah low profile ya. Kalau kita lihat tuh di masyarakat tuh enjoy, bersahabat, bersahaja, disenangi banyak orang sepertinya. Di samping semangat itu tadi ada nilai lain seorang pemimpin dari Pak Lurah untuk bermasyarakat. Iya. Kenapa kok bisa kemana-mana tuh orang jadi mudah tersenyum? Itu kan ada sesuatu nilai yang di dalam diri Pak Lurah yang ini. Apa kira-kira resepnya itu? Apa ya? Rasanya kalau secara khusus tidak ada ya. Karena mungkin karena kita tidak merasa juga sebagai seorang yang harus ditinggi-tinggikan. Masya Allah. Ya tadi kalau seorang pemimpin itu kan kita memahaminya sebagai pelayan ya, pelayan rakyat ya, pelayan. Tidak untuk bukan power ya, bukan power ya. Walaupun sekali-sekali mesti digunakan power. Ya, dan itulah Pak Zul, hadis juga kan mengatakan pemimpin yang sebaik-baik pemimpin itu yang dicintai oleh rakyatnya ya. Kemudian mencintai rakyatnya. Benar. Kemudian didoakan oleh rakyatnya dan mendoakan ya. Nah, itu dia. Mendoakan dan didoakan ya. Iya. Kalau kita di kelurahan Pun Pitu Kabun ini di awal-awal saya lihat datanya itu 7.800 kalau tidak salah. Kalau sekarang itu sudah 8.000-an yang terdata di Capil ya. Itu warga kita. Warga ya. Artinya itu harus masuk doa kita. 8.000 doa. Minimal 8.000 kita doakan ya. Iya. Satu-satu balik lagi kita Pak Lurah ya, insya Allah. Apalagi kalau kita lihat di masyarakat luar biasa nih. Pak Lurah berarti orang tua masih ada Pak Lurah ya. Alhamdulillah orang tua masih ada. Istri 3 anak tadi ya. Yang paling besar kelas berapa sih Pak? Kelas 5. Iya. Kemudian naik kelas 6 berarti. Naik kelas 6 ya. Iya. Kelas 6 sekarang. Pak Lurah, kalau hidup itu kan banyak anak tangga ujian ya. Lain halnya sebagai pemimpin ujian di sebagai lurah, sebaik apapun Pak Lurah, tentu di mata orang yang tidak senang
itu pasti sebenarnya Pak Lurah juga bukan orang baik kan, pasti ya kan. Iya, pasti. Tapi kita akan lihat sisi lain Pak Lurah, dari sisi sebenarnya sebagai seorang pemimpin. Tetapi kita lihat ada nggak ujian selain mungkin hinaan dan cacian itu atau umpatan itu. Kita akan lihat sisi lain yang menginspirasi Pak Lurah. Kalau di rumah kira-kira ini kan seorang ayah dari anak-anak ya, dan seorang suami bagi seorang istri. Pak Lurah punya pelajaran yang bisa kita bagi nggak buat sahabat kita nih? Iya Fazal. Sebagai suami dulu kali. Suami dulu. Siap. Kalau kita keluarga, suami dulu baru jadi ayah. Suami. Oh benar ya. Iya benar ya. Nah, ini semoga bisa kita dapat inilah, kita berbagi lah ya. Kita berbagi. Menginspirasi. Insya Allah. Jadi kalau di perempuan bisa jadi ada yang mengalami gitu. Bisa jadi ada yang namanya baby blues pasca melahirkan. Baby blues itu yang takut itu atau yang mana nih ya? Yang tidak seimbang apanya ya? Emosinya. Emosi. Cemas, marah. Jadi kalau baby blues itu seperti mood swing, artinya berubah-ubah ya. Mudah berpindah saja. Mulai dari dia sangat senang, tiba-tiba sangat sedih. Nah, sangat sayang apa lo? Iya benar. Kalau jadi ketika anak pertama dan anak kedua, nah istri mengalami anak pertama dan anak kedua. Ya. Itu baby blues. Dengan posisi kami belum tahu itu apa. Oh, itu belum tahu. Oh, yang belum tahu ini ada nih bahwa ini biasa terjadi. Nah, untuk beberapa wanita pasca melahirkan ada yang namanya baby blues, bahkan sampai postpartum depression. Ada yang seperti itu. Apa tanda-tanda gejala-gejalanya apa sih Pak Lurah yang? Ya itu sebenarnya kalau dari itu dia. Setelah yang kedua, baru akhirnya ketemu dengan beberapa orang. Kami coba terapi, bahkan ke psikiater gitu. Oh ternyata ini boleh dikatakan normal dalam batas-batas tertentu selama ditangani dengan baik. Gitu. Jadi kalau bahasa lainnya itu ketidakseimbangan hormon. Nah itu kita mengalami waktu itu yang paling agak berat, maksudnya berat lah ya. Ketidakseimbangan hormonnya itu di anak kedua, laki-laki. Apa tuh Pak? Istri sampai punya keyakinan akan meninggal pada jam sekian gitu kan. Nah itu sampai halusinasi. Berarti halusinasinya tingkat tinggi. Iya. Sampai di situ ternyata ketika setelah dipelajari dibaca, ada yang seperti itu. Yang namanya baby blues itu ada yang sampai segitu. Tapi di saat itu tuh kan mencemaskan juga tuh Pak Lurah. Waktu itu tadi kami belum tahu ilmunya. Iya. Pertama di mood swing Pak Zul. Kalau mood swing itu apa yang Pak Lurah? Pak Zul, kita kadang ya sebenarnya perempuan kan. Nah ini setelah baca-baca setelah mempelajari di siklus bulanannya, menstruasinya juga terjadi hormon yang berubah-ubah ya. Kapan? Nah akhirnya tahu Pak Zul apa itu estrogen, apa itu progesteron, apa itu testosteron. Mempelajari itu akhirnya. Endorfin, dopamin semuanya. Waktu itu ada dalam tubuh manusia itu. Ada laki-laki, perempuan ada dengan jumlah yang berbeda-beda. Nah, kalau di perempuan dengan siklusnya itu berubah-ubah juga. Siklus berubah-ubah ya. Itu yang kalau remaja bilang kan PMS ya, kalau mau menstruasi ya. Itu kan dia galau, mudah marah, emosional, kayak gitu. Kalau yang Pak Lurah rasakan di saat itu tuh emosional atau emosian atau gimana nih? Nah itu. Jadi ketika
sedang sangat senang, itu kadang ada tahapnya mereka senang banget gitu. Senang banget, tapi kadang tidak memperhitungkan perasaan kita. Gitu Pak. Oh, artinya senang di dia saja. Senang. Lalu Gitu kenapa? Ya Allah, ikut mendoakan atau ketika marah gitu, udah tersinggung, kita bingung kan, mungkin kita mengalami lah. Kadang istri di masa-masa itu, kok tiba-tiba marah tanpa ada angin. Tanpa ada hujan, aku kena marah. Nah itu deh Pak, kita gitu pasangan muda, tinggal berdua saja di rumah. Itu ada kesyukuran ya, tinggal berdua tanpa mertua ya. Jadi ketika dia sudah normal nih, kita yang ini, kita balas. Iya. Pingpong. Iya. Betul. Balasan. Nah, waktu itu kejadian seperti itu, gitu, Pak Zul. Nah, itu luar biasa. Saya pas kondisi-kondisi seperti itu, datang ke, waktu itu orang tua lagi di Lampung, nggak di rumah. Iya, betul. Ibu datangnya ke Ete nih, adiknya ibu. Akhirnya nggak tahan kan, ini kenapa, ini ada apa gitu kan, berubah-ubah sampai nangis. Pak Lurah menangis. Iya. Wow. Curhat ceritanya. Ada setetes air mata di balik ketegaran seorang pemimpin. Oke. Nah, ceritalah kan. Tapi luar biasa kan, kalau mungkin itulah beda kita. Betul. Kalau orang-orang dulu itu kan simpel-simpel, termasuk ke ibu, mama itu kan, sama Ete menjawab mereka dikit-dikit aja. Oh, dikit aja jawabannya. Artinya, itu pilihan saya kamu. Mereka bilang gitu. Kalau kita sampai putus asa dan sebagainya, itu nggak ada iman gitu. Kalau kita orang beriman, nggak ada putus asa. Itu balikin aja ke Allah. Mungkin kalau orang dulu juga ngalamin ya. Iya. Nah itu dia mungkin beda kita. Baby blues dulu pasti ngalamin juga ibu-ibu dulu kan. Iya betul. Tapi karena mereka nggak tahu itu baby blues. Ya karena imannya bagus. Betul. Ya udahlah. Ikhlaskan, sabar gitu kan. Yang sabarnya bapak-bapak tuh. Benar apa Lura tuh kalau ibunya? Betul. Nah itu kami akhirnya belajar. Oh ini ada ketidakseimbangan hormon. Oh ya, dengan kondisi seperti ini, oh berarti. Nah itu Pak Zur, ketika ibu ini, saya rasa seorang suami harus tahu ya, harus mempelajari ya. Kadang kita nggak tahu, kadang istrinya sejauh mana nanti mengalami itu. Ada yang memang nggak mengalami, ada yang mengalami. Tapi kalau tidak tahu ilmunya, bisa berantem. Iya tadi Pak. Sebentar, pernah terpikir di titik rendah itu kepala orang nangis tuh? Iya. Pernah berpikir untuk kereta dia berhenti kan? Oh pernah? Enggak. Ini kalau ini berjalan terus, ini bisa sampai titik situ kayaknya. Oh sampai ya? Sampai mikir. Artinya gitu. Mulai melintasi pikiran kayak gitu ya? Ini kalau lama-lama bisa ke sana gitu kan. Ya semakin jelas waktu itu semakin dekat, semakin mencoba dekat kepada Allah. Kemudian cari ilmu tadi. Nah ketika ada ilmunya asik, ternyata itu kalau itu udah gampang. Berarti dekat kepada Allah, cari ilmunya. Oh gitu ya, benar ya. Ini rumusnya luar biasa. Rumus pemimpin kayak gini dahsyat ya sahabat. Dekat kepada Allah, lalu cari ilmunya. Trik menghadapi masalah bagian dari ini ya kan, ini tidak ringan masalahnya di Pak Lurah. Iya betul. Jadi kan ada. Oke lanjut dikit Pak Zul ya. Nih sekalian edukasi ya. Edukasi betul Pak. Ini penting. Kalau saya ini di kelurahan sering. Misalnya ketika bertemu di momen-momen tertentu, apalagi yang kumpul bapak-bapak, itu kita sampaikan, bapak-bapak perlu tahu ada yang namanya bapak ASI, bapak siaga gitu kan. Kalau yang ASI itu bapaknya harus mengkondisikan
istri, ibu yang sedang menyusui dalam kondisi terbaik untuk menyusui anaknya. Masya Allah. Tidak stres begitu. Tidak stres, tidak lelah. Ini luar biasa nih ya. Dahsyat betul betul. Nah itu dia. Ada kemudian. Jadi terus terang kalau saya pribadi, nah ini kalau dunia pekerjaan kan nggak hanya laki-laki kan, ada perempuan. Iya. Nah tapi kalau ketemu dengan ibu hamil, ibu menyusui, saya agak beda dikit. Artinya nahan-nahan lah. Iya betul. Kalau kita dunia pekerjaan pasti kita ada berdebat, kita berbeda pendapat. Betul. Tapi kalau dengan yang ibu menyusui, ibu hamil, saya biasanya nahan-nahan. Artinya kita lebih banyak mengalah agar menjaga kondisi dia tidak stres ya. Iya, agar anaknya dijanin, anaknya disusui. Masya Allah, memang pemimpin penyayang. Tapi itu perlu betul penting ya. Tuh, kadang-kadang malah kalau sebagian apalagi tidak tahu ilmunya manusia ini disamakan saja semua ya. Apalagi yang kayak tadi itu Pak Lurah bilang kan orang tidak tahu kondisi moodnya atau dia sedang bermasalah atau dia mungkin yang kayak tadi ibu hamil ya. Masya Allah, ini memang pemimpin yang memiliki inspiratif nih. Masya Allah, betul ya. Terus gimana nih Pak Lurah? Itulah Pak Zur. Jadi termasuk kalau sekarang saya rekomendasikan ya seperti Ibu Aisyah Dahlan ya. Dokter Aisyah Dahlan betul. Dokter Aisyah Dahlan itu bagus karena beliau banyak cerita selain hormonal, beliau cerita juga tentang struktur otak kan. Gimana cara laki-laki menangkap cara berbicara. Lucu ya, kalau kita lihat lucu sebenarnya. Rupanya wanita itu harus kita lihat dulu, kita perhatikan ya, kita cukup gitu ya. Dia bilang kalau laki-laki di WA sama istrinya jawabnya jangan oke. Yes. Padahal mau nyala perempuan kan harus dijawab. Iya panjang gitu ya. Ditanggapi dulu perasaan. Tapi kalau sudah saling memahami kan oke. Oh ya. Betul. Ketika cuma dijawab oke, bukan oke. Kalau beliau menyebutnya oka. Oh iya kan huruf K ya, bukan K itu. Kalau istri sudah paham ini struktur otak. Hipotalamusnya memang kayak gini. Oke juga lah kata istrinya. Juga lah. Iya betul ya. Kita akhirnya waktu itu ternyata sempat dengan posisi seperti itu akhirnya minum dari obat dari psikiater. Sempat minum obat penenang. Iya, itu ya bolehlah dikatakan obat penenang ya kan? Umumnya penenang ya. Penenang ya di masyarakat namanya obat penenang gitu. Karena obat itu kan ada yang menekan, ada yang menaikkan, menekan mood atau menaikkan mood kan. Kalau dia jadi ada obat yang depresi gitu? Berarti dinaikkan sedikit. Kalau dia sedang fase yang sangat hiperaktif lah seperti itu ditekan itu biasanya. Kalau sebentar Pak Lurah, kalau overaktif itu tindakan overaktif itu apa sih tindakan seorang ibu hamil seorang ibu yang sedang berbulan terus apa sih? Boleh dikasih contoh ini Pak? Kalau ibu hamil secara teorinya itu harusnya estrogennya hormon kita bicara hormon progesteron dan estrogennya turun. Gitu. Turun kemudian digantikan oleh yang akan naik itu sebentar saya lupa namanya. Hormon cinta namanya Pak. Hormon cinta. Hormon cinta. Baru tahu kita ada hormon cinta. Hormon namanya oksitosin. Tapi ketika hamil itu harusnya oksitosinnya naik. Lah ya, artinya lebih mencinta ya, menyayangi tinggi. Sehingga dia kan mau menyayangi anaknya ya. Harusnya seperti itu. Kalau oksitosin tinggi, kita baca-baca itu ini feeling ibu bagus tuh. Gitu ya. Jadi anak mau jatuh, sebelum jatuh dia udah respon ya. Respon. Ditambah teori yang sering sampaikan Ibu Aisyah Dahlan itu kan view-nya perempuan itu luas ya. Iya. Kalau kita lurus ya. Kita lurus ya. Jadi kalau mau melihat ada yang kalau itu kan tercela katanya kan harus noleh kan. Iya noleh. Walaupun tidak sadar. Iya betul. Kalau perempuan tanpa noleh udah lihat. Iya. Kasih CCTV kameranya lebar ke sini. lebar ya betul ya. Nah, itu anak mau jatuh, ibu lebih cepat tuh. Cepat responnya. Ya. Feelingnya kuat dengan oksitosin. Kemudian menyayangi, mencintai. Nah, ketika terjadi baby blues tadi oksitosinnya nggak naik. Nah, biasanya yang naik itu malah estrogennya. Berarti
pernah marah kepada atau pernah marah dan benci kepada anak selain suami? Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya reaksinya ya. Sempat nanya waktu itu gimana? Sempat nak, kesal nak, sempat ya. Merasa anak nangis itu stres, marah. Nah itu berarti kalau ada ciri-ciri itu ketidakseimbangan hormon. Nah itu harus ditangani. Ahlinya. Iya, sebenarnya kalau kita ke psikiater, dia langsung nanya, ini kalau ke kita mau dikasih obat atau mau ditangani aja dulu. Kalau kasih obat harus rapi, karena tadi Pak Zur, ketika dia minum obat, sekresinya akan masuk ke ASI. Jadi anaknya harus berhenti, harus rapi, berhenti nyusu. Oh iya, karena pengaruh obat tuh masuk langsung kepada bayi. Masuk stres Pak Zur. Ketika dia stres, ada tuh yang mempengaruhi kualitas ASI. Betul. Gitu dia. Secara psikis juga ngaruh stres, anak juga mudah stres kali ya. Iya. Gitu. Nah, itu yang terjadi kan. Nah, kita harus pahami. Oke. Nah, kalau gitu gimana caranya? Ada beberapa pemicu ternyata stres, kurang tidur, kelelahan. Nah, itu yang umum-umum ya. Berarti ayah siaga makanan bisa ya? Makanan, kafein, kopi itu tidak baik. Nah, coklat berlebihan tidak baik. Perempuan suka coklat kan? Oh iya. Karena ada efek menenangkan kan. Tapi kalau berlebihan juga ternyata ngaruh ke ketidakseimbangan hormon tadi. Berarti dalam posisi ini ayah siaga mesti cepat ini. Ketika anak nangis, ngantar-ngantar. Iya, anak nangis kan kalau bisa digendong tanpa ini gendong lah, begitu kan. Ini anak menangis, ibu sudah kurang tidur, ayahnya tidur. Siang ibu nemenin anak. Yang repot kan. Repot betul. Malam harusnya ayah ganti popok dan sebagainya. Ini kalau masih ibu tadi kelelahan dan mudah stres ya. Mudah stres. Di situ akhirnya ya ke pasar bawah Pak Zul. Kita lah sekian bulan itu kan. Di dapur kita selesaikan. Ibu-ibu, salah satu keuntungan ibu-ibu yang pernah baby blues merasakan kasih sayang seorang suami dan merasakan tuh rasanya bagaimana ngemasak, nyuci dan seterusnya. Iya betul. Benar ya Pak Lura ya. Betul ya. Tapi memang teruji kesabaran ibu ini sepertinya ya. Alhamdulillah Pak Zul. Waktu itu ya. Tapi yang ketiga alhamdulillah karena kita sudah tahu ilmunya, aman. Oh yang ketiga enggak lagi? Istri sudah tahu, saya sudah tahu, alhamdulillah aman. Kita kondisikan semuanya. Oh berarti pemicu tadi kita hindari ya. Kelelahan, stres. Kalau suami yang nggak boleh itu kan bawa stres dari kantor ke rumah kan. Kadang kita bawa-bawa juga kan. Kerjaan tiga nggak usah apalagi istri sedang hamil dan istri sedang menyusui. Walaupun kalau saya tidak sepakat juga kalau istri tidak tahu persoalan suami. Tapi kalau kondisi dia hamil menyusui nggak usah lah. Ya minimal ceritakan yang baik-baik lah. Kecuali di waktu dia sudah tangguh yang butuh kita berdiskusi. Karena kan perempuan kayak tadi kan kadang-kadang dia pasti tidak bisa kasih solusi. Kita lemparkan masalah yang pada akhirnya lebih stres lagi. Ya Allah. Tapi punya inilah karena struktur otak itu Pak Zul, kita akan ketemu sisi lain. Iya sisi lain. Dapat biasanya dapat. Kalau saya diskusi dapat biasanya. Dapat ya. Beliau ngasih pandangan beberapa dapat. Iya ya. Karena sudah tahu ilmunya. Pak Lura tahu ilmunya. Istri Ramadia ya. Ibu Ramadia sudah tahu ilmunya. Ya jadi kadang-kadang Bu Ramadia berperan sebagai mengasup otak laki-laki. Bagaimana cara kerja otak laki-laki. Dan Pak Lura ketika mencoba memahami cara berpikir perempuan. Sempurna banget cara ini. Mesti pasang muda mesti tahu ini sepertinya ya. Itu dia Pak Zur. Kalau kita balik ke sana Pak Zur, balik atau maju ya. Kalau kita balik itu ternyata terjadi hal seperti itu karena mungkin tidak disiapkan. Kita tidak disiapkan jadi seorang ayah, jadi seorang suami. Iya. Yang ingin perempuan juga tidak disiapkan sebagai seorang ibu dan seorang istri. Iya. Saya teringat, saya sempat nanya
Ini nggak tahu ya. Ini bukan survei luas ya. Betul. Survei sangat kecil lah. Sempat nanya ke beberapa teman, sempat nanya ke istri, dan kejadian di rumah juga dulu. Oh, pernah kejadian dulu? Artinya gini, dulu di zaman kita, waktu masih sekolah, ada kata-kata yang biasa disampaikan oleh ibu ke anak perempuannya. Nggak usah tolong mana di rumah, berajas lah. Oh, betul. Iya. Sehingga tidak terbiasa dengan tugas-tugas domestik. Iya, betul ya. Tugas-tugas rumah. Membuatkan kopi untuk ayahnya. Iya, betul ya. Nanti ketika sudah nikah membuatkan kopi untuk suami. Itu tuh jadi hal yang berat, gampang ya. Kemudian yang kayak tadi tak tahu ilmunya, walaupun itu segelas kopi ya, betul ya. Kemudian mencuci baju dan sebagainya. Kalau tidak terbiasa, nah berat ya. Mungkin kami berbagi juga pengalaman. Ternyata kami ada perbedaan nih. Istri dan saya tuh pola di rumah tuh berbeda. Oh, di saat waktu background, ya betul. Kalau saya di rumah, karena papa itu memang juga anak sulung, jadi ternyata sudah terbiasa tugas domestik. Kakak gitu ya? Enggak, papa. Orang tua. Iya. Orang tua laki-laki itu, dia anak sulung. Iya. Jadi ternyata waktu cerita nenek dulu, memang dia ikut membantu di rumah, masak, bersih-bersih semuanya. Jadi ketika Pak Lurah juga sama kayak gitu. Nah, kita punya model kan, orang tua. Oh iya, role modelnya. Kita masak juga, nyuci piring juga, nyetrika juga beliau, nyuci baju juga. Tapi di tempat istri, di rumah mertua, ternyata dulu nggak seperti itu. Iya. Oh, kayak orang awak bana Pak Sul. Iya, betul. Orang Minang kalau mencuci di dake apa tuh rasa gitu ya. Jangan sampai ketahuan orang tua laki-laki ikut nyuci piring. Iya. Sebelah dan pabinian awak. Iya, betul. Ternyata di istri keluarganya seperti itu. Ayah, bapaknya tidak ikut-ikut dalam hal domestik seperti itu. Cuman sayangnya ternyata anak yang si istri juga tidak banyak terlibat dulunya oleh ibunya, karena fokus belajar waktu itu kayaknya. Iya. Zaman kita dulu memang begitu, orang tua ingin anaknya pokoknya hebat. Iya, iya betul ya. Padahal ini juga belajar sebenarnya. Dulu kan nggak paham kalau itu bagian dari pelajaran, bagian dari penyiapan ya. Jadi ketika di rumah saya coba bantu nyuci. Oh, istri nggak nyaman. Oh gitu, karena dia nggak itu pekerjaannya. Ya. Karena dia modelnya tidak seperti itu. Oh iya. Nggak boleh dibantu-bantu tuh nggak boleh. Tidak. Saya suka bantu hobi masak ya. Waduh, boleh. Keren Lurah nih hobi masak. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh ya. Di awal-awal istri nggak boleh. Oh. Di satu sisi dia punya pandangan, kalau yang domestik hanya istri. Iya, betul. Tapi di satu sisi dia tidak disiapkan dulu untuk jadi seperti itu. Nah, ini kayaknya juga menyebabkan ketidakseimbangan kan, kegamangan lah bagi perempuan. Nah, ini pelajaran juga bagi kami untuk ke depan. Nah, anak-anak sekarang kan 2 anak perempuan, anak laki-laki, kita coba persiapkan dari sekarang ya. Masya Allah. Nyiapin minum, nyuci piring. Ini juga pelajaran buat yang muda-muda nih. Iya. Ya. Karena kan ini ya dianggap kadang-kadang rasa kalau nyuci itu gimana, mau membuat sesuatu itu rasa direndahkan atau gimana. Padahal itu penting bagi dia gitu ya Pak Lurah ya. Kalau aslinya kita baca-baca lagi cerita. Ternyata perempuan ketika masakannya dimakan, minumannya diminum, itu kebahagiaan. Hormonnya hormon bahagianya tambah tinggi lagi. Tambah tinggi ya? Iya, seharusnya seperti itu. Tapi sebentar Pak Lurah, tentang hal ini supaya survei membuktikan, coba kita minum dulu nih Pak Lurah. Oh, iya. Saya nanti supaya nanti kamu bikin minum ini bahagia. Siap. Oh, Masya Allah. Bagaimana rasanya Pak Lurah? Pas. Oh gitu Pak Lurah. Jadi kebahagiaan begitu diminum, dimakan masakannya. Seharusnya kan gitu. Tapi kalau nggak disiapin seperti Pak Sul sampai tadi, nanti malah perasaan direndahkan. Betul ya.
kayak disuruh-suruh gitu ya. Padahal iya betul. Ini sekarang dibiasakan anak perempuan itu membuatkan minum untuk abinya. Gitu. Sehingga nanti dia terbiasa. Sudah terbiasa ya. Masya Allah, luar biasa sekali nih sahabat. Ternyata di sisi lain, di balik setetes air mata Pak Lurah tadi itu, ada jiwa yang lembut dan penyayang ya. Masya Allah. Masya Allah Pak Lurah. Ternyata di balik sisi seorang pemimpin hebat, ada seorang Pak Lurah yang ketika tadi itu seorang suami dan ayah yang dahsyat ya. Amin. Masya Allah. Pak Lurah, pesan-pesan kita tentang perjalanan hidup Pak Lurah yang menginspirasi ini mungkin apa nih Pak Lurah dari peristiwa-peristiwa yang Pak Lurah alami tadi itu? Ya, mungkin ini Pak Zul, balik kita ke hadis tadi ya. Hadis ya. Jadi ketika sebaik-baik pemimpin itu kan yang dicintai ya, mencintai juga ya. Jadi kalau kita sebagai pemimpin berarti di sisi kita kan di sisi mencintainya kan, kemudian didoakan sama mendoakan ya. Nah, kalau saya dari balik ke belakang tuh, kalau menurut saya ya, betul. Dan insya Allah itu akan ngaruh ya. Nah, mungkin kita di posisi kepemimpinan kita masih di bawah, tapi kalau kita doanya sudah mulai naik, Masya Allah, kemudian mencintainya naik, insya Allah naik juga lah kapasitas kepemimpinannya. Kita bisa doain, ya Allah, warga saya 7.800 nih yang yang kekurangan mau dicukupkan, masih sakit mau disembuhkan, Masya Allah. Yang BPJS-nya nggak aktif mau dimudahkan ya Allah, begitu ya. Kayak gitu kan. Yang yang memang dia sulit makan dapat jalan. Karena kalau dari kita sendiri kan terbatas ya. Tapi kalau doa diusahakan ada. Tapi kalau doa menembus langit kan Pak Lurah. Apalagi doa pemimpin yang soleh, insya Allah nih. Dan namun mungkin ya, saya tidak habis pertanyaan Pak Zul tadi, mungkin ketemunya di situ. Kalau kita bersaudara saja, kita doakan nih Pak Zul secara khusus. Pas kita ketemu pasti berbeda. Beda-beda Pak Lurah, betul. Saya praktik pertamanya itu ke dosen Pak Zul. Oh iya. Waktu mau skripsi, udah 6 bulan belum selesai. Udah setahun, udah hampir setahun belum selesai juga. Ditambah lagi penelitian sama dosen kan. Ini kenapa gitu? Sebenarnya secara masalah nggak ada. Artinya dosen tidak pernah suruh bolak-balik draft, enggak. Hanya memang penelitiannya ditambah saja. Terus ketemu teman, udah doain belum dosennya? Waduh. Ya udahlah doain. Maksudnya doanya, ya Allah lancarkan, semoga dosennya lancarkan kita, bukan itu. Tapi doanya apa sih Pak Lurah? Doanya kata beliau kesuksesan beliau, cita-citanya dapat, keinginan-keinginannya tercapai. Doakan kebaikan bagi dosennya. Masya Allah, ini Pak mahasiswa penting. Saya sering kalau ke mahasiswa yang lagi skripsi saya sampaikan. Oh iya. Jadi insya Allah ketika kita memang mendoakan, melisankan, itu ngaruh sih. Nanti pas kita ketemu ternyata wajah kita ikhlas tuh ketemu dengan dosen. Dosen pun jadi sayang ke kita kan. Oh iya. Jadi saya setelah mendoakan beberapa kali datang ke dosen, sampaikan Pak, ini sudah setahun Pak. nambah lagi uang kuliah. Iya. Langsung oh ya udah, mau selesaikan ini kita semuanya akhirnya dibantu semudah-mudahnya sama beliau. Masya Allah, dahsyat ya mulai doa gitu ya. Sampai ya. Masya Allah. Nah tadi saya rasa ya Pak Zul, ketika kita sebagai pemimpin mendoakan. Nah kalau posisi lurah sekarang kan doanya tentu bukan hanya istri, anak, keluarga, ya ibu kan. Ya, akhirnya masyarakat kita doakan ya. Mungkin ketika kita ketemu dengan doa-doa itu, ketika kita ketemu dengan warga, mereka melihat sesuatu yang berbeda dengan kita. Iya, betul ya. Nah, itu kan sudah ilmu langit ya. Iya betul ya, ilmu langit ya. Sehingga orang jadi senang gitu ya. Ini kalau Ustadz kita
Ustadz Albert Nasir sering bahas ini kan. Dia doakan di sini sampai di sana, anaknya langsung ingat. Nah kayak gitu. Kita doakan anak di sini, anak yang di seberang di Pulau Jawa, connect aja, ingat dengan kita. Itu kan tidak bisa dijabarkan dengan nalar ini kan ya. Betul ya. Mungkin ya di situ. Iya. Kita doakan. Nanti lama-lama kita mencintai. Iya. Hingga tidak hanya mencintai tidak hanya mencintai masyarakat, tapi ketika pulang kan juga pemimpin yang mencintai. Rumah baru ya. Kalau mencintai itu nggak terasa berat kan, giling cabai gitu, buka bawang. Betul ya Lurah ya. Karena memang kayak gini ya, dengan adanya peristiwa ini kita yakin tuh Pak Lurah masaknya ikhlasnya 101, kalau pakai koma plus pakai plus. Benar berdua ya. Harus begitu ya. Kalau kadang sampai pada titik kan kadang nggak bisa tuh. Iya. Cintanya, ikhlasnya dengan enak, maksudnya dengan tulus kan. Iya, sedang lagi banyak masalah dan sebagainya. Iya benar. Ingat ada yang bilang ya ingat kebaikan anak istri semuanya. Kadang kan susah juga apalagi mumet ya, apalagi otak laki-laki tadi. Betul ya. Ada ini kalau ini berbagi tips ya. Iya. Saya ingatnya kalau seperti itu laki-laki muda aja. Dia nggak mau ribet-ribet kalau pas posisi itu. Nah pakailah teorinya Umar Pak Zul. Iya apa tuh Pak Lurah? Ingat Pak Zul? Umar datang ke Rasulullah, dia bilang, Rasulullah, saya mencintaimu setelah ayahnya, kalau salah orang tuaku, aku, baru Rasulullah, kata beliau kan. Terus datang kata Rasulullah, tidak seperti itu Umar. Kamu harus mencintaiku dulu dari yang lain. Oh iya. Oke Rasulullah, saya mencintaimu dibanding yang lain. Semudah itu Umar. Semudah itu ya. Dia putuskan berubah keadaan ya. Harusnya kita laki-laki gitu juga. Betul ya, insyaallah ya. Udah nikah, sudah punya anak, udah putuskan aja. Mencintai, udah selesai, nggak perlu proses-proses. Iya. Seharusnya begitu. Kalau tadi ketika kita coba-coba mikir kebaikan nggak ketemu. Iya betul ya. Iya. Pakai teorinya Umar aja. Iya, teori Umar ya. Masya Allah. Udah jadi kewajiban. Betul kewajiban untuk mencintainya ya. Masya Allah. Alhamdulillah, rasanya senang nih inspirasi Pak Lurah, dan semoga bagi warga dan siapapun yang mendengar inspirasi ini, beberapa hal yang bisa kita kutip. Ada kesabaran seorang pemimpin ya kan, kemudian rujukan kita. Tapi yang paling dahsyat tadi itu, yang berkesan itu adalah ketika pemimpin mendoakan. Pemimpin Pak Lurah kan sebagai pemimpin warga yang banyak, 800 kakak tadi ya, 8.000 kakak. Kemungkinan juga kita sebagai seorang suami, seorang ayah, kalau kita checklist berapa doa buat yang kita pimpin, kayaknya itu boleh jujur tuh mah kurang kemungkinannya Pak Lurah. Kecuali Pak Lurah, karena Pak Lurah udah tahu ilmunya. Begitu ya. Masya Allah, dahsyat sekali nih Pak Lurah. Pak Lurah, kita mau cerita panjang, tapi dengar-dengar di belakang layar tadi Pak Lurah akan ketemu dengan acara nih. Waktu beliau ini ya ada acara nih. Kita suatu saat akan undang lagi Pak Lurah. Tapi kita minta closing statement Pak Lurah dalam podcast sisi lain ini. Kira-kira apa closing statement Pak Lurah di kesempatan ini? Oke. Ya kaitan mungkin dengan pemimpin ya Pak Zul ya. Pertama, kita sebagai seorang pemimpin itu kita punya tanggung jawab dengan orang-orang yang dipimpin. Dan yakinlah, mohon maaf, keimanan kita, perbuatan amal-amal kita itu ngaruh terhadap situasi yang kita pimpin. Itu dari kisah tadi. Kemudian kita sebagai pemimpin itu memang doa kita harusnya berbeda. Tidak untuk diri kita sendiri aja ya. Kita harus menjadi sesuatu orang yang berbeda ketika sudah menjadi seorang pemimpin. Dibuktikan dengan doa kita.
Saya rasa itu Pak Zul. Masya Allah. Sampai titik itu saja kita dulu kan ya. Itu aja kita sering lupa kan. Sering lupa ya. Dan sudah bisa kita rutinkan sama. Insya Allah. Baik Pak Lurah. Sungguh menginspirasi, banyak sari-sari yang bisa mengasup gizi hati, gizi jiwa kita dan pemikiran kita, karena memang sisi lain itu adalah inspirasi penguat jiwa. Semoga yang mendengarkan terkuatkan, dan bagi Pak Lurah yang menyampaikan menjadi amal soleh yang tetap menguatkan Pak Lurah sebagai pemimpin di rumah tangga, pemimpin di masyarakat, insya Allah ya. Pak Lurah, terima kasih banyak. Sama-sama. Senang dan bahagia. Semoga. Boleh satu lagi Pak Zul? Boleh Pak Lurah. Nih yang tadi banyak kita bahas nih. Iya. Ini semoga jadi kesempatan ya, karena ini pasti kesempatan. Iya. Untuk menyampaikan kepada semakin banyak orang, terutama pada pasangan-pasangan baru. Iya. Pasangan lama juga mungkin. Pasangan lama mungkin. Baik yang suami maupun yang istri. Mungkin karena kita suami ya, terutama kayak suami lah ya. Iya. Betul. Bahwa mempelajari, memahami hormon tadi itu penting. Mempelajari hormon tubuh ya. Hormon tubuh wanita terutama. Kemudian struktur otak. Itu sangat penting. Kenapa? Karena kembali kepada cerita Bu Aisyah Dahlan, ketika itu tidak bagus, khawatir nanti rumah tangganya tidak baik, pertengkaran banyak, dan itu yang akan menyebabkan nanti anak-anaknya tidak selesai, banyak persoalan, narkoba, penyimpangan seksual dan sebagainya. Nah itu kan kita akan melahirkan generasi-generasi yang tidak kuat ya. Saya rasa mungkin itu Pak. Jadi menjaga kondisi hormon tadi ya. Hormon, pelajari dan pahami ilmunya. Oke. Baik Pak Lurah, terima kasih banyak. Luar biasa nih Pak Lurah. Alhamdulillah kopi pagi ini memang cukup menginspirasi kita. Berkah buat Pak Lurah. Amin. Berkah buat pendengar. Semoga sisi lain tetap menginspirasi dalam banyak orang, insya Allah. Baik, untuk tahap 1 kita tutup dulu ya Pak Lurah. Makasih sahabat semuanya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Lurah.